Pernah ditawar di SCTV, RCTI, Antv, terakhir di net. Beta son pernah ambil. Ini broadcast televisi nih. Broadcast. Beta pertama tinggal di situ tuh sambil kuliah kadang soalnya pegang doi apa. Beta pernah tidur di trotoar kakak ya. Oh begitu. 3 hari 3 malam beta soalnya pernah makan beta para rasa di Jakarta. Jadi beta kerja pertama tuh gulung kabel kakak. Gulung kabel. Gulung kabel. Ini itu sekitar 6-7 bulan. Ya mungkin ketemu si anak-anak. Dia sekolah betul. Beta sontam sekolah kakak. Assalamualaikum Abah. Om Abbas. Karmana Abah? Abah Boban. Baik. Selamat datang kembali di Kupang. Pulang mudik. Pulang mudik dong, ada lebaran nih Abah. Begitu. Karmana kabar? Alhamdulillah baik. Ini yang koton topik besar nih. Om Abbas koton topik besar nih. Anak Kupang hebat. Oh. Salah satu yang beta kenal dari Om Abbas nih di dunia perfilman, kameraman. Iya. Kameraman. Dan itu jarang yang kotong di NTT, kotong di Kupang tahu. Jadi cerita sedikit di Om Boban Channel dong. Boleh Abah. Om Abbas, ini sampai celop di air, beta pun bahasa. Celop di air di Iko dunia perfilman. Dia menceritakan mana? Anak STM dulu toh, STM Kupang. STM Kupang sini. STM Oiba. Stadion Merdeka. Iya, betul di situ. Nah, ceritanya sampai bisa terjun di dunia perfilman ini ke mana? Wih, lumayan panjang juga. Soalnya apa-apa. Beta rokok. Rokok. Iya. Dulu beta STM di sini sampai semester 1. Semester dulu beta pindah ke Sulawesi. Ya mungkin ketemu si anak-anak. Dia sekolah betul. Beta sontam sekolah kakak. Habis itu beta lanjut, beta tinggal di Sulawesi itu. Tahun 2000 beta kembali ke sini Mamtua. Beta kerja di Keva. Di saudara dong. Anson sampai 1 tahun lah. Kembali Kupang, berhenti di sana, kembali Kupang. Habis itu beta Kupang, sampai 1 bulan kembali dari Sulawesi. Mulai situ tuh beta son jelas tuh. Pindah sana sini son jelas. Pas tahun berapa tuh ya? 2005 akhirnya beta ikut pakai C ya. Bikin malu ya, pakai C. Tapi baik, ada di pembaik juga. Akhirnya dari situ juga tahun 2000, maksudnya ada singkat cerita saya kakak. Tahun 2008, 2009 awal tuh. Kebetulan bepung kakak ipar, bepung kakak pun ada ipar, dia di sana DOP itu, direktur fotografi di sana. DOP. Dia kerja di Jakarta. Nah itu waktu beta ada kasih kesempatan 3 kerja, 1 jadi PNS, 1 jadi kerja di Kalimantan Batubara. Terakhir nih ini kakak pun ada ipar yang ngajak beta, lu mau di Jakarta. Jadi tiga kerja. Akhirnya besok kita sholat toh. Sholat, minta petunjuk. Minta petunjuk dah. Tapi Pak ini kopi Jakarta ya. Tagaru-garu, ini orang bilang tagaru-garu. Orang bilang tagaru. Sudah akhirnya besok kita sana beta di Jakarta, saya beta izin bim kakak. Lu jalan sih. Itu Mamtua di Kupang sana yang tahu beta di Jakarta. Sudah besok kita langsung di Jakarta sampai di sana sampai sana habis maghrib. Besok dong ajak beta syuting apa dulu tuh beta lupa. Video klip dance company dulu. Yang Papa Rock and Roll tuh. Nah kebetulan Pongki itu Pongki dong. Jadi itu waktu beta bingung beta mau kerja apa nih. Bingung di lokasi syuting. Orang semua sudah ada. Jadi beta cari termos dan gelas ini mau bikin kasih artis dan kru dong kopi. PU apa pembantu umum. Dupi istilah begitu. Akhirnya bepung kakak ipar bilang, lu bikin apa di situ? Sana lu bantu buka barang di situ di Otobok.
beb dalam hati buka apa nih, pas dong buka juga, oh ternyata ini alat lighting dong. Dia bilang mulai ini hari lu belajar, lu hafalin alat dong. Sudah mulai itu hari beta hafal, padahal beta basic datang ke Jakarta beta sudah tahu apa soal sinematografi dong. Fotografi beta sama sekali sudah tahu. Itu masih zaman-zaman HP Nokia. Sudah sampai sana. Jadi beta kerja pertama tuh gulung kabel, Kak. Gulung kabel. Gulung kabel. Ini itu sekitar 6-7 bulan. Gulung kabel 6-7 bulan. Dong Iya. larang. Kalau setiap itu kali setiap kali syuting beta kerja itu sah. Di alasan ada, Kakak. Yang pertama alat syuting tuh mahal. Itu kata lampu yang paling murah, istilahnya lampu hari HMI 2500 watt. ini lighting dong ya. Itu di lighting, masih ngomong dari segi lighting ya. Itu di lensa saya kalau ganti sekitar 5 juta. Nah itu waktu alat-alat semua mahal, baru jarang. Akhirnya dong suruh beta, lu belajar pelan-pelan. Nah soal lama beta sudah 6 bulan begitu kok. Akhirnya beta ikut yang dekas kenal yang ada DOP tua ju, Rudi Kurwet. Nah itu yang bikin film Ketika Cinta Bertasbih. Dengan sutradara almarhum, dia almarhum Hairul Umam. Dia suruh beta gabung di sana, sudah beta belajar. Nah ini BMKK ini sudah tahu. Maksudnya beta suka kerja, situ beta suka angkat lampu. Padahal kalau di BMKK dia paling larang beta tuh. Pokoknya lu susah musuh safety, lu berasa bisa, lu mampu baru lu boleh angkat lampu. Dia sudah beta di lampu, beta pas ikut yang Om Rudi, beta izin, beta angkat lampu ya. Beta ya di pencara ke mana? Nah dulu beta waktu beta sana kan beta sempat gym, tuh badan agak besar juga. Dia pikir ini anak-anak kicir BMK dong, badan kicir anak bisa angkat lampu. Tapi pas beta angkat tuh beta hampir jatuh. Tapi memang itu ada di teknik semua tuh. Akhirnya beta belajar, sudah beta sudah bisa angkat lampu akhirnya. BMKK main pilokai syuting, kan itu waktu kan syuting di Bogor, beta ada sekitar 6 bulan syuting sana. Habis syuting film, dari film beta lari pi weekly, bukan sinetron. Itu masih zaman weekly. Pokoknya itu waktu tuh, jadi beta kerja beberapa minggu kok. Beta izin angkat lampu, beta bos, lu angkat cuy, yang penting safety semua toh. Jadi sudah, pas beta tahu juga, sementara kerja beta bawa lampu di pembalas. Di pembalas ini besar begini. Lampu juga besar kabur. Pas angkat BMKK datang, doa habis syuting juga, main dari Jakarta ke Bogor. Wih, anak subaran yang angkat lampu nih, sudah bos sudah kau biar dikerja tuh. Jadi sudah beta kerja, sambil pas beta kerja di situ juga ada pendaftaran kuliah. Tapi itu juga sebenarnya kuliah, soalnya terlalu terkenal jadi kampus. Cuman rata-rata orang dulu di situ. Dan dulu itu beta di film. Di film, dia pun nama Citra Cinema. Cuman orang-orang Jakarta orang tahu itu KPU. KPU dia singkatan biasa lupa. Nah itu dia pun kampus, dia pun tempat tuh KFT di situ. Nah KFT kan semacam kayak LSM gitu. Model kayak sekarang kan ICS, Ikatan Sinematografi Indonesia. Kalau situ KFT karyawan film televisi Indonesia tuh. Kebetulan beta juga masuk anggota situ selama dari beta mulai kuliah sampai ini hari beta 2 kali ganti kartu. Harusnya 3 kali, tapi belum ganti. Dari situ pelan-pelan, alhamdulillah beta kelar. Beta hanya ambil D2 saya. Karena jujur beta kerja di freelance, ya orang juga butuh ijazah. Tapi kalau beta pribadi, beta sama terlalu butuh. Yang beta butuh itu beta skill. Harus pintar, beta harus pintar. Makanya kebutuhan waktu beta kuliah, beta usahakan karena mana beta harus pintar. Jadi kawan kelas dong di pembawa semua. Nah posisi di kelas ini beta sendiri yang sudah jadi kru toh. Yang lain tuh masih anak-anak mami dong baru masuk. Istilahnya langsung praktik beta pun kerja beta tiap hari kerjaannya. Beta langsung teori di kampus. Jadi anak di kelas langsung anak berani di beta. Dan tahu beta dari Kupang ya. Anak Kupang tahu sendiri lu bilang temperamen. Satu kelas sudah berani di beta. Jadi harusnya beta 2 tahun. 2 tahun kan kebetulan itu waktu beta kerja weekly juga di Bogor. Jadi tiap hari pulang balik. Jadi pagi sampai sore beta kuliah di Kuningan. Beta kuliah di Kuningan samping pasar festival situ, dekat Tower Bakri, Bepung kampus di situ. Nah itu waktu beta bilang di Bepung orang-orang di kampus termasuk Bepung dosen dong. Kan harusnya 2 jam. Dia bilang beta bisa mau persingkat sampai 4 jam. Jadi Bepung kuliah bisa lebih cepat kok. Anak di kelas semua keberatan. Nah. Akhirnya beta ancam dong, oh lu son mau beta lu. Akhirnya 1 kelas semua. Akhirnya beta kuliah itu sampai 1 tahun saya bisa selesai. Kejar nih. Beta kejar.
Dan yang bikin tugas akhir, bikin film dokumenter nih, kan kata orang kelompok-kelompok, biasa 3 sampai 4 orang. Ini beta sendiri sekarang. Karena kebetulan beta juga lagi syuting dong. Nah dari situ sudah beta bikin tugas akhir semua sudah jadi. Dari situ beta mulai, orang mulai percaya beta pegang kamera. Tapi sebelum beta jadi kameramen, cuma maksudnya beta ikut tahap-tahapan asisten kameramen. Maksudnya beta ikut itu tahap semua. Lighting Beta di lighting sekitar 3 tahunan. Habis itu beta jadi asisten kamera. Asisten kamera. Asisten kamera aja sebenarnya ada banyak kakak. Kalau kata mau ikuti prosedur, asisten kamera kurang lebih ada sekitar 3 orang. Asisten kamera 1. Tugasnya ke mana? Nah itu dia tugas ya. Kalau yang paling bawah itu dia yang tukang angkat kamera boy. Itu kan jatuhnya asisten kamera boy. Nah yang tugas yang kedua yang kamera 2 biasanya dia yang format card segala macam, pokoknya buat prepare buat pas mau syuting tuh. Itu dong pengurusan. Nah ada lah sekarang, dulu kan dia pisah, sekarang tak gabung juga. Orang anggap masuknya jadi asisten kamera aja. Itu dia istilah fokus puller. Itu apa? Fokus puller tuh jadi kan ketemu manual tuh pakai lensa cinema lens. Jadi kayak ketemu fokus kan kamera banyak moving atau apa. Nanti soal fokus. Nah ini dia tugas asisten kamera fokus puller nih. Jadi katong sebagai operator nih hanya fokus di framing saja. Jadi katong soalnya pikir mau fokus manual atau apa soalnya. Jadi sudah ada tugas masing-masing. Jadi beta mulai jadi asisten tuh tahun berapa? 2012 beta semulai pegang kamera pelan-pelan di luar. Tapi dia kakak tetap beta masih di lighting. Dianggap belum naik kelas. Itu sudah dia bilang lu yang orang lain terserah. Tapi lu mau jadi beta kameramen, kalau dia beta tetap lu di bawah. Beta iya sah. Sampai mana? Jadi kakak pokoknya di lain lu bisa pegang kamera, tapi di kakak lu lighting sah. Belum bisa. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu di sulia beta ikut sapa-sapa, akhirnya mungkin terbuka sendiri mata. Jadi ada kemampuan lah di situ. Beta kalau mau dihitung, kan dulu pertama beta tinggal di Bekasi dan dia tuh, beta 3 bulan. Habis itu suruh beta kuliah, beta pindah di Blok M. Beta perjalanan itu kalau mau dicari itu pahit kakak. Karena mana? Pas beta tinggal di PH tuh, di PH nih beta tinggal di situ. Production house. Tadinya hanya numpang tinggal saya. Kebetulan tim produsernya yang punya PH. Dia cari security yang bisa jadi apa divisi lah antar barang. Ini kurir. Kurir. Gaji berapa itu waktu? Hanya 1.500.000 dia uang makan. Tapi maaf, postur juga menunjang jadi security tuh baru habis gym. Jadi dulu badan masih agak besar. Enak, masih. Dia sudah itu waktu kan beta niat hanya numpang tinggal. Jadi tinggal itu PH. Nah itu PH tuh kan biasa kerja iklan, video klip, pokoknya segala macam di situ. Film saya belum. Jadi itu waktu bos bilang dia cari orang, dia bilang susah dia angka begitu. Jadi dia bilang kenapa cari orang lain, cari beta saya ibu. Emang Abbas mau gajinya sekian Bas? Ya udah Bu nggak apa-apa. Kan saya tinggal sini juga. Tadi niatnya cuma numpang, akhirnya beta dapat gaji. Makanya beta sangat bersyukur. Beta pertama tinggal di situ tuh sambil kuliah kadang soalnya pegang doi apa. Beta pernah tidur di trotoar kakak. Oh begitu. 3 hari 3 malam beta soalnya pernah makan beta para rasa di Jakarta. Hanya itu orang bilang ibu kota keras. Tapi kalau menurut beta pribadi sebenarnya ibu kota soalnya keras, biasa saja. Tergantung botong kakak. Dan itu menurut beta berlaku di kota manapun, di daerah manapun. Sekeras-kerasnya itu kota. Kalau memang ketong yang misalnya ada kemauan kerja atau apa sama sah. Ketong istilahnya tinggal di tempat basah. Tapi kalau kemauan soalnya ada pemalas, tukang omong kosong, tetap akan keras. Tapi ketong tinggal di hidup tempat keras kayak di Dombila ibu kota, ibu tiri. Lebih kejam daripada lebih kejam dari ibu tiri. Tapi kalau ketong ada kemauan, ketong rajin segala macam, beta rasa akan gampang menurut beta. Kan kalau kita lihat kondisi di Jakarta, mau kerja apa saja ada sebenarnya, tergantung ketong. Dan itu kan soal kerja juga tergantung istilahnya ketemu kapasitas juga. Kira-kira orang beta kerja ini bisa kusonde. Kalau beta sampai ojek. Kadang beta kuliah beta kakak larang beta syuting kan. Lu fokus di kuliah.
Soalnya itu waktu beta belum pegang doi. Jadi buat DP masuk di kampus dia yang bayar kas beta. Selebihnya beta semua yang bayar. Omong-omong bilang itu hari itu obsesinya, harapannya mau masuk IKJ tapi terlalu mahal. Rencana itu waktu mau masuk, ya katong Institut perantau tuh Kesenian kakak. Jakarta. Iya. Katong tahu sendiri perantau Iya. Sana ada pegang doi, sana para minta doi di siapa-siapa. Akhirnya sudah. Itu waktu ada di Kuningan di Citra Cinema. Orang dong tahu KPU. Nah di KPU situ tempat KFT, karyawan film televisi. Orang-orang di situ semua. Karena di situ yang murah, kebetulan Bepung kakak ipar juga alumni situ itu. Dan yang ngajar di situ dosen, dong rata-rata orang-orang dari IKJ semua. Termasuk Bepung bos nih, kan dia orang IKJ, dia soal almarhum, dia pun nama Pak Haji Jerman Mita Praja. Itu salah satu Bepung dosen, itu orang IKJ. Dia bikin film Obama Anak Menteng. Nah itu dia tuh. Pertama kenal dengan beta, bebe kampus celana pendek, baju yukan, batato sana sini. Sampai don tanya itu siapa tuh kayak gembel. Lu bisa pakai celana panjang kok pak. Aduh mohon maaf pak, beta orang susah. Oh begitu? Beta perantau nih, sonar doi mau beli baju. Akhirnya dong malumin, sampai beta selesai juga dong malumin. Kecuali pas ada ujian, nah baru beta rapi. Kalau sehari pakai sandal saya. Tapi kan kampus juga kan namanya pekerja seni, jadi ya kota terlalu terikat dengan itu yang bikin kostum atau pakaian yang formal begitu toh. Makanya salah satu yang beta cinta jadi kru kerja di entertain kayak beta nih. Salah satunya itu kotong bebas. Ya. Secara fashion istilahnya mau pakai apa, yang penting pantas, yang penting sopan sudah. Jual kan bukan kotong tampilan, jual kotong skill. Dulu beta tato kiciana kakak. Tato kiciana. Karena dulu beta pikir mau masuk polisi toh. Tapi pas di Jakarta masuk jadi kru, wah ini orang dong bebas nih, ada yang satu badan. Sudah mulai menyebar semua tato di mana-mana. Sampai pulang rumah, beta terakhir pulang rumah sekitar 7 tahun. 7 tahun baru balik rumah. Mam tua dong tanya di sini, ini tato betul kok soalnya ini hanya ini saya. Si bola. Ada ciki. Ini lucu sama kayak lubung kakak nih. Kalau dia kan memang nakal lah. Kalau beta sini jangan kasih sama beta dong. Berikutnya begini apa? Yang sugarap, pengalaman yang garap, karya lah kota omong. Tergabung untuk menghasilkan satu karya. Sinetron catatan si Boy itu beta Sonde. Kemarin dengarnya apa? Ada garap iklan rokok. Oh ini kemarin bulan puasa sebelum datang Kupang. Iya beta ikut. Depong proses produksinya ke mana? Apa? 1 hari syuting melelahkan. Ya pasti namanya kerja pasti capek. Itu syuting callingan jam 5. Beta selesai jam 2. Kan syuting di Tangerang sana toh. Jadi itu lucu juga kan. Bepung bos nih DOP ini Om Dim. Nah Om Dim nih yang bikin film Dilan. Dilan Merantau di DOP dia. Di Merantau dan The Red dia second kamera di situ. Kalau di Dilan DOP-nya dia. Beta juga baru kenal dengan dia. Nah dia di situ. Itu waktu beta presentasi dan dia bilang Bas kata ada kerja iklan ya. Jadi beberapa hari yang lalu tuh. Jadi kan di sana istilahnya kan sudah ada storyboard segala macam sebelum syuting. Dia kasih beta storyboard. Nanti lu kerja ini, beta pikir nih pas syuting ketemu sama-sama satu set. Jadi ketemu 2 kamera di situ. Batempel seorang ya. Ternyata ini bikin 2 studio kakak. Dia kerja yang bola basket. Punya lain. Beta lain di sini Bepu asisten juga. Mati sih Om Bepu asisten. Om Dim juga mempercaya orang ya. Maksudnya kan istilahnya kalau tanpa pengawasan dong kan aneh juga. Tong beta juga merasa kayak tanggung jawab besar. Tapi ya salah satu kebanggaan juga. Maksudnya dia percaya dengan beta. Alhamdulillah sampai jam 2 katu selesai. Syuting happy sih. Ya kalau capek pasti capek. Tapi happy syuting dendong happy. Maka tong orang awam nih lihat begini apa? Depun durasi tadi beta tanya iklannya Iklan itu paling top 1 menit. 1 menit, tapi dia pun proses produksi 1 hari antero. 1 hari antero. Dulu beta pernah bikin IndiHome Telkomsel. Itu 5 hari baru selesai. Durasi juga sama? Durasi paling 1 menit. Sulama itu tahun berapa? Tahun 2015-16 kalau saya salah. 17 beta bikin. Syuting 3 hari 2 hari di rumah.
1 hari studio, 2 hari katong hanya ambil montas, maksudnya stock shot di laut, daerah Banten sana. Jadi total 5 hari. Tapi di durasi yang tayang 1 menit. Makanya kalau iklan harus perfect nah. Perfect. Jadi harus perfect. Satu juga tadi ketemu bercerita, Abah bilang, ya beta kan maksudnya tetap bayaran. Bayaran kan, kalau beta ya berkenal ya sudah lu ada duit berapa, nah terserah lu mau mampu bayar beta. Tapi kalau apa maksudnya kasih tunjuk memang karya. Iya. Kasih tunjuk yang terbaik, nanti suatu saat pasti kotong dihargai dengan kotong karya ya, kotong kasih tunjuk terbaik. Itu sekolah beta pribadi, akhirnya jadi beta pun apa ya, mau dibilang moto juga bukan apa, istilah bem prinsip lah. Prinsip. Kalau beta kayak orang lain, kalau ya alhamdulillah kalau awal-awal ya, kalau awal-awal beta mulai buka link, kenal sana sini, istilahnya beta sana mau terlalu pasang harga. Yang penting bepung apa yang beta buat bikin orang puas, orang senang. Dong senang nanti setelah itu baru mungkin beta bisa nego. Tapi kalau awal ya berapa saat. Cuman beta sana mau istilahnya walaupun berapa kalau bisa jangan di bawah standar. Yeah. Beta takutnya kalau di sana kan ya namanya saingan harga. Kalau beta terlalu harga di bawah, takut nanti kawan-kawan dong. Jadi istilah di sana kadang kalau secara honor, secara fee sana sesuai, beta mending tolak. Takutnya kalau beta ambil, walaupun ya di rumah kan katong bisa tunggu, tapi anak bini di rumah bisa tunggu. Cuman ada satu sisi lah istilahnya, katong pung ego itu jatuhnya ego juga sebenarnya. Kalau menurut beta ya abang, cuman istilahnya katong pung ego katong buang juga. Jangan karena hanya urusan parut, istilahnya harga pasaran katong kasih jatuh. Beta sama mau begitu juga. Kotong punya standar lah. Istilahnya katong harus punya standar. Kalau katong sendiri punya standar, nanti orang-orang PH produser dong semaunya. Nanti sampai dong sendiri mau pakai Abah bikin channel ini tuh dengan harga begini bisa. Abah san mau, di bawah masih banyak yang mau. Nah, beta san mau terjadi begitu. Kalau katong punya standar, ya kalau semua orang punya standar, pasti secara PH dong sana semena-mena dan katong. Sebenarnya beta jaga itu juga, Abah. Ya kalau bisa lebih besar lah ya, lebih besar pasti lebih baik. Tapi maksudnya dengan harga yang kawan begitu, tapi garap maksimal. Tetap dia punya kualitas standarnya, kotong ada standar sendiri untuk kalau beta pribadi mau itu beta secara fee beta kecil atau besar, beta tetap apa yang beta bisa beta maksimalkan. Jangan pikir ini hanya bayar sekian, beta kerja semampunya sah. Beta son pikir begitu. Tetap karena apapun itu tetap kan beta yang bawa itu nama gitu. Jadi ada apa-apa pasti kalau jelek kan beta juga yang kena. Ini beta agak kotong omong beta agak supaya kotong semua tahu juga kotong awam semua. Beda depung sistem gaji antara broadcast televisi dengan yang film dong. Itu kayak tadi Abah jelaskan di beta bahwa kayak kerja di broadcast di televisian dong itu kan sistem gaji apa? Bulanan. Ya, so in-house toh. In-house. Begitu. Sedangkan Abah dong freelance dong apa dong? Sebenarnya sih ada plus minus sih sebenarnya. Kalau dari nilai plus dari buat orang-orang broadcast yang kerja di TV yang in-house dong tiap bulan ketahuan pasti ada. Kalau kayak beta freelance, ya istilahnya katong sambil cari. Ya kalau ada, soalnya ada ya kadang gigi jari juga. Cuma tetap katong berusaha. Tapi kalau beta sampai ini hari mulai masuk film sampai ini hari, seberapa beta pernah ditawar di SCTV, RCTI, Antv, terakhir di net. Beta sudah pernah mau ambil. Ini broadcast televisi. Broadcast beta sudah pernah mau ambil. Karena beta bukan tipe orang yang suka terikat kak. Beta suka. Itu saya. Kadang saya syuting sampai 2 bulan, kadang beta bosan lihat orang-orang. Makanya paling enak tuh ya minimal 1-2 bulan lah syuting. Habis itu project baru lah, ketemu orang baru lah. Kalau selama kan kalau kayak di in-house di TV dong, otomatis kan tiap hari itu terus. Orang Kupang dong bilang muka kayak kan jelas. Atau begini apa? Ini kata Mbak omong. Atau begini ini tergantung usia aja. Mungkin agak usia kalau Tuhan kasih umur panjang usia apa ya kotong ya mungkin keluarga apa orang rumahan kotong sudah kerja yang santai terlalu. Kalau beta soal usia bepung niat tuh abah kan beta katong lahir di Timor tuh. Beta asli Bugis, cuman katong lahir di Timor. Beta rasa ini beta orang Timor. Beta bukan orang Bugis. Tumpah darah. Andia tanah tumpah darah. Jadi kalau bilang soal nanti usia nanti akan datang buat ke depan,
beta sih berpikir akan kembali Kupang. Ya kan selamanya beta kuat terus fisik. Mungkin di saat beta sudah ada modal supas, usia susone ini le buat angkat berat. Mungkin beta kembali Kupang. Tuhan kasih umur panjang ya kotong ketemu ya Abah Opik. Ya garap ini industri kreatif Kupang dong lah. Beta ya, itu harus Abah Opik depung spiritnya begitu. Apalagi di Kupang sini beta lihat juga secara pariwisata. Pokoknya di sini sebenarnya potensi banyak. Cuman mungkin karena di Kupang beta lihat secara multimedia mungkin kurang belum terlalu didukung dari pemerintah juga. Otomatis kan kalau bilang ada dukungan kan pasti orang juga berbondong-bondong kan. Entah membuat TV atau apalah seputaran Kupang kan pasti akan lebih bagus lah. Nah ini yang kotong pung spirit, kotong mau pung perjuangkan tuh begitu. Ada industri kreatif di NTT di Kupang yang ya bikin kotong geliat lah. Itu malah beta kepingin nih bila perlu kalau di Kupang beta pun cita-cita dan kepingin istilahnya di Kupang buat channel sendiri, taruh ke kakak punya. Sekarang masih di YouTube, tapi siapa tahu ada kontrak dengan pemerintah. Kalau ketemu buat sesuatu, entah ketemu bikin film pendek atau apa, dan ketemu bisa tayang di TV khusus NTT. Ya, lokal, TV lokal. Nah istilahnya ketemu bikin film-film pendek durasi 5-10 menit itu lumayan apa. Kalau di penjualan ya istilahnya kalau taruhlah ketemu bikin channel kan otomatis kan akan menghasilkan toh dengan hitungan penonton juga. Taruhlah seumpama kayak kemarin beta sempat beromong dengan pemain lama di nama Om Yosep. Itu Jaka Semumpung. Musuh zaman dulu. Beta sempat bercerita dengan dia. Om Yosep Pungan. Om Yosep Pungan. Kalau beta dengan dia baik. Tahu Om Yosep. Beta dengan dia akrab. Ya. Dia sempat ngomong, Indonesia tuh harusnya bikin bioskop rakyat. Jadi apa yang kita buat di Indonesia langsung masuk di bioskop. Kalau sekarang kayak 21 apa segala macam kan dong selang-seling dengan film-film luar. Kalau sampai kotong punya bioskop rakyat, khususnya film Indonesia yang tayang di situ, otomatis kan banyak orang yang bikin. Nah kalau tiap kota punya bioskop rakyat, pasti akan laris. Dan beta yakin itu. Soalnya menurut beta multimedia ini akan mati kakak. Sampai kapanpun akan mati. Mungkin kiamat baru dimatiin. Karena sekarang pengaruh sosial media itu terlalu besar. Makanya beta akhirnya sekarang beta jadi hobi juga. Beta juga berpikir ada yang pernah ngomong dengan beta begitu juga. Beta pikir memang betul juga multimedia ini akan mati. Secara pengetahuan sekarang di sosial media semua sudah banyak. Jadi untuk istilahnya kau berkarya sampai cari doi, sosial media insya Allah tetap jalan. Makanya buat sosial media ini satu peluang yang lumayan lah, kalau menurut beta ya. Iya. Ini yang memang kita di kotong bercerita tuh bang, memang kotong pasar kotong bentuk pasar di sini. Pasar NTT Kupang sudah terbentuk ya pasti kotong yang penggiat di seni industri kreatif ini pasti kotong ada ini. Padahal beta lihat kalau beta perhatikan anak-anak NTT dong yang bikin video-video priwet dong sebenarnya bagus. Menurut beta sih terlalu bagus. Cuman ya beta belum pernah lihat dong bikin film yang benar-benar film ya. Kalau film-film pendek kan sudah ada beberapa. Tinggal paling hanya ya namanya koreksi, pasti ada semua koreksi. Sekalipun film luar pasti kan ada koreksi dari penonton tau. Jadi paling cuma tatanan-tatanan dari film, dari alur cerita atau apa, dari teknis pengambilan. Soalnya kalau secara teknis pengambilan juga kalau ngomong ini kata ngomong secara frame, secara teknis ya. Itu secara frame itu sebenarnya ada di basic semua. Kalau beta kuliah di buku ada semua. Cuma ya selebihnya kan lebih ke taste, ke tumpung selera masing-masing. Makanya kadang kayak sekarang screen direction salah satu, nah itu salah satu teknis dan salah satu pelajaran menurut beta. Screen direction itu sangat penting juga. Screen direction kita syuting begini, kamera master 2 begini, nanti cover kiri kanan. Nah biasanya kan kartu master begini, nanti beta cover pi aba lihat pi kanan. Kalau ada yang soalnya paham, kamera satu yang cover pi beta, dia taruh sebelah sini. Kalau kayak begini sebetulnya, kata mbak omong kayak nyambung. Aba lihat pi kalau kata lihat TV begini, aba lihat pi sebelah kanan. Nah kalau beta lihat pi sebelah kiri, jatuh kata nyambung. Nah itu ada beberapa, sebenarnya bukan ketong, siapa yang film luar juga begitu. Nah kadang itu juga ada yang bilang itu bisa dibikin konsep juga. Cuman kan selama ini banyak juga yang
apalagi mohon maaf di daerah-daerah dong, beta orang daerah juga. Ya mungkin secara pengetahuan yang kadang mereka belum terlalu tahu soal itu juga. Tapi sebenarnya itu pelajaran dasar sebenarnya. Kayak beta pun tangkap nih Abah. Dari tadi ketemu cerita nih yang teknisnya, teorinya Abah sudah tahu. Nah kayak Abah terjemahkan di Abah pun karya itu Abah ada style sendiri, ada kayak karakter sendiri. Oh ini Abah Sunggaya lah. Dia pun cara ambil nih, oh ini Abah mau mati nih. Nah, kayak ada begitu ke Sony. Ada. Oh itu harus. Harus. Itu harus. Ada karakter, ada stylenya. Soal style tuh, kalau menurut beta itu harus tiap orang harus punya. Dan secara idealis, secara apa ya? Kata masing-masing punya ada gengsi masing-masing juga, secara style segala macam, secara taste. Kalau menurut beta itu semua orang harus punya. Dan pasti ada menurut beta. Cuman kan ada beberapa orang yang buat sesuatu tuh hasil ciplakan. Adalah beberapa film daerah, bukan di NTT, bukan. Beta pernah lihat ada salah satu film pendek juga. Tapi ini film pendek ini hasil fotokopi dari film luar. Yang dari awal cerita sampai ending, secara frame, secara cerita, cuman berbeda tempat. Satu di luar, satu di Indonesia. Nah, kalau menurut beta sebenarnya sah-sah aja sebenarnya. Cuman menurut beta sayang sah. Kau punya berpikir kreatif. Kenapa kau bisa digunakan? Oke lah, semua namanya menurut beta di kehidupan nih istilahnya katong menciplak juga. Kenapa beta bilang menciplak? Ya kayak katong pun nabi kan katong contoh dong toh. Otomatis ini manusia kecuali dia yang penemu. Kayak masalah soal gaya, soal selera apa segala macam. Kalau beta pribadi beta sering nonton film. Dari beta sering nonton film akhirnya ada sendiri dia pun sendiri, karakter sendiri. Jadi hampir semua yang beta ikut orang, beta tetap terima. Apa yang nompunya beta tetap terima. Mau baik, soalnya baik, beta tetap terima. Nah, kan beta selama beta di Jakarta, beta tahu beta lumayan, ya alhamdulillah lumayan banyak beta ikut DOP. Jadi semua orang, semua DOP itu punya style masing-masing. Ya beta ambil apa yang beta suka ya beta ambil, yang soalnya beta buang jauh-jauh. Nah beta keping ini seorang Abas pun cara nonton film. Kalau beta pun cara nonton film kan beta ikuti dia perlu cerita. Mungkin kalau seorang Abas nonton film nih, oh dia pun frame-nya begini, dia caranya begini, dari oh ini kamera 1, 2, ada begitu ke Sonde? Itu ada pas. Oh begitu. Kan kata orang awam kan nonton sah. Kayak film menikmati dia itu. Cuman kalau sekarang, kalau dulu kan beta hanya asal nonton. Awal-awal beta masih di lighting apa, tapi beta sambil belajar. Itu beta hanya nonton biasa sah. Tapi setelah kemarin setelah beta jadi asisten, beta jadi kameramen. Tiap kali beta biasa nonton minim film tuh kalau beta suka ya. Kalau Sony suka paling 1-2 kali bisa nonton. Kalau yang beta suka minim, apalagi yang dapat kayak Academy Awards, itu pasti beta nonton. Dan beta nonton minim 2-3 kali. 2-3 kali. Yang pertama beta nonton, beta nikmati ini film dulu. Nikmati ini. Beta Sony pikir mau kamera apa, mau efek apa. Sony beta nikmati dulu. Nah nanti yang kedua, beta belajar pun teknis. Oh ini duduk sini di pelampu ada di sini. Dalam otak kan sudah. Oh ini kamera 1, 2, 3 di sini. Di mindset ketempung otak begitu. Kan kayak nonton nih kayak ketempung mata sendirian di kamera. Kayak rasa kayak ini beta pun kamera nih, beta pun mata nih sudah. Itu sudah. Rasa begitu. Jadi kalau beta nonton tuh minim 3 kali. Kalau film yang bagus, minim 3 kali. Jadi pertama beta nikmati, yang kedua beta pelajari, yang ketiga beta sudah bisa terka. Makanya dari cerita juga istilahnya kan katong bisa terka juga, katong bisa walaupun ada banyak teka-teki, pasti katong bisa terka kalau sering-sering nonton film. Soalnya kalau makanya tadi beta sempat bilang tadi soal framing, soal gambar apa yang kau ambil semua ada basic apa. Tinggal sekarang pengembangan. Kayak sekarang kan ada istilahnya kayak di kamera, di visual tuh ada lambang-lambang verbal. Sama kayak seperti apa tuh? Beta kayak beta ada gambar orang di penjara, frame di penjara, tiba-tiba ada depo insert atau gambar lempar cut away di tempat lain, burung terbang. Itu salah satu tanda ini orang akan lepas. Apa? Visual yang bisa bercerita. Nah, jadi itu tanpa bercerita dialog. Lewat visual. Nah, itu sebenarnya yang paling susah, Bang. Oh, begitu. Menurut beta itu yang paling susah. Visual yang kata bikin jadi bikin filosofi itu yang susah. Kalau film dulu kan tanpa suara. Film bisu. Tapi secara
pesan sampai di penonton. Taruh lagi sekarang film-film kartun, Shaun the Sheep. Shaun the Sheep son pakai dialog, orang son tahu, tapi anak kecil ketawa. Makanya beta salut yang film-film begitu yang tanpa dialog pun orang Pesannya bisa sampai, dan pesan sampai. Makanya kayak lambang-lambang verbal itu sangat penting. Kayak salah satu contoh kayak apa pernah nonton Apokalips yang Ya. lari di hutan? Ya, ini Amazon. Itu yang terakhir dia kena kejar kan dia lompat ke air. Ya, Nah itu salah satu lambang. Lompat ke air berarti dia lolos. Di film dia lolos. endingnya itu, endingnya tapi sudah bisa bercerita bahwa Iya itu sih. Makanya dari secara visual apa segala macam. Kalau dari visualnya katong sudah bisa terka. Makanya kan kayak sekarang orang lagi sedih, orang lagi happy, orang lagi biasa-biasa sah. Itu secara frame kalau katong mau kuliti itu son akan habis abang. Maka tapi itu semua ada deh maksud dan tujuan. Cuman kalau sekarang anak-anak kita lihat yang penting bokeh, sudah bagus. Kalau beta pribadi jujur beta kurang suka yang bokeh. Apalagi kalau beta datang di Kupang, bikin bokeh. Kalau beta mau foto atau video bikin bokeh, mending beta syuting di muka rumah di Jakarta sah. Kalau bokeh sayang ini pemandangan semua bokeh. Kalau bisa semua tajam-tajam. Ya ada sah. Ini nilai yang beta tangkap. Ada sah kalau soal di Pungdip ya ada ruang ketajaman. Cuman beta terlalu yang bokeh sampai habis. Ya itu sebenarnya selera sih apa. Cuman kalau beta pribadi sayang sah. Ini kau coba omong filosofi di balik ini. Nah, kalau coba omong nilai, sudah dalam nih, coba omong nilai bukan sekedar teknis yang apa, tapi ada nilai yang itu sudah. Jauh-jauh datang di Kupang dulu di Tedis yang baru, pas foto belakang bokeh semua. Kasihan pemandangan di belakang. Luar biasa. Ya walaupun bokeh setidaknya masih ada di struktur. Cuman kalau beta lihat anak sekarang sebenarnya son ada yang salah. Beta pembos pernah ngomong di dunia seni bas lu sonnya bisa menjas orang ini salah sonar. Di seni itu sonar yang salah. Apapun itu sonar yang salah. Ya tergantung ketong ke beta yang pembuat, apapun yang beta buat menurut beta betul, orang sonnya bisa menjas. Kalau bepung jelek atau salah. Karena di seni itu sonar yang salah. Cuman di seni juga secara frame kayak ketong di foto atau video. Sebenarnya sih ada basic buat frame ada. Tapi sekarang juga kayak beta lihat anak-anak dong kayak yang penting bagus. Dan itu juga tuh bisa kayak salah abah. Kau semua masuk segmen terakhir, apa Bas? Ya mungkin tadi singgung sedikit harapan obsesi pokoknya untuk kotong industri kreatif anak NTT anak Kupang harapannya Abah Kerman. Kalau kita sangat berharap nih Kupang khususnya anak-anak NTT kalau bisa ya dong lebih maju lah dari sekarang. Kalau sekarang kita malah salut. Beda zaman Kupang zaman dulu. Dan sekarang anak-anak walaupun istilahnya dong foto-foto begini. Ya di tapi sini setidaknya kan cuma ngasah dong skill sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua dong bisa cari doi. Ya, bonus uang. Istilahnya secara lapangan kerja walaupun ya kasarnya orang yang bilang foto walaupun cuma 2-3 frame 2.000 3.000 kan tapi setidak-tidaknya kan dong sudah ada penghasilan, sudah ada skill walaupun sana sebanyak orang-orang profesional tapi ya lumayan bagus lah menurut beta. Ya beta berharap lah malah kalau bisa ini orang semua jadi pro. Apalagi ketemu orang NTT dong. Ada mungkin ada impian atau ada impian mau garap ketemu budaya di sini apa dong? Beta yang angkat ketemu budaya dong begini tapi dengan teknis ya pengambilan visual yang kekinian yang apa beta itu impian dari dulu sebenarnya cuman mungkin Tuhan belum kasih jalan karena sebenarnya beta tanya-tanya kawan di sini dari semua etnik yang ada di NTT ada beberapa maksudnya beta kepingin dong punya cerita rakyat apa yang paling menarik maksudnya beta kepingin mau garap maksudnya kan sampai ini hari beta belum pernah di NTT syuting jujur beta belum pernah sekali saya di Alor itu pun beta yang syuting iklan sahabat syuting iklan Telkomsel kalau beta terlalu kepingin bikin film di NTT cerita rakyat ini malah kawan dong yang syuting di Atambua beta sono ikut terakhir
syuting apa judul di Atambua. Harusnya beta ikut tuh. Cuman kebetulan beta juga ada job lain, akhirnya beta soalnya ambil. Tapi kalau beta sangat berharap suatu saat nanti mungkin ada yang mendanai katong. Kalau soalnya katong pun rezeki ada lebih, katong bikin sendiri juga ya. Tinggal katong jual. Cerita rakyat. Beta terlalu kepingin. Kalau bilang tanya pipu harapan, beta sangat berharap katong buat sesuatu cerita rakyat NTT. Entah itu mau Rote, mau Sabu, mau Alor, mau Timor. Pokoknya salah satu bila perlu gabung itu semua katong cerita, bikin jadi satu film. Siap. Dan itu film meledak, beta terlalu kepingin. Itu impian dari zaman dulu. Siap. Terima kasih Abbas Marola. Sama-sama Abah. Orang sinema, anak NTT, salah satu anak NTT, salah satu anak Kupang yang berkecimpung di dunia sinema. Bikin bangga kotong anak Kupang. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu Abai. Ya, makasih. Ya, salam untuk keluarga. Selamat. Ini baliknya kapan? Beta Senin. Tadi mau langsung Semarang, mau tiket habis. Beta ada syuting di sana. Proyek. Akhirnya beta turun di Jakarta. Siang naik kereta ke Semarang. Selamat berkarya dan tetap jadi anak NTT, anak Kupang, orang muda yang menginspirasi kota. Sama-sama Abah. Ya, terima kasih. Salam alaik. Salam alaik.